Shalom, jumpa lagi dengan saya atas nama Rosvina Radaringo, kelas KPN 21, NIM 1420121028R, mahasiswa dari Stikes Nusantara Kupang. Di sini saya akan membacakan materi dari kewarganegaraan tentang negara hukum, hak asasi manusia, dan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, pengertian dan ciri negara hukum. Pengertian negara hukum. Istilah negara hukum secara terminologis terjemahan dari Rechtsstaat atau Rule of Law. Para ahli hukum di daratan Eropa lazim menggunakan istilah Rechtsstaat, sementara tradisi Anglo-Saxon menggunakan istilah Rule of Law. Di Indonesia istilah Rechtsstaat dan Rule of Law biasanya diterjemahkan dengan istilah negara hukum. Gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis telah ditemukan oleh para pegendri negara Republik Indonesia, oleh Dr. Andus T. Jipto, MH, Gwen Koseme, dan kawan-kawannya sejak hampir 1 abad yang lalu. Walaupun pembicaraan pada waktu itu masih dalam konteks hubungan Indonesia dengan Nederland, misalnya melalui gagasan Indonesia, Hindia Belanda, berpentingnya sendiri di mana hak politik rakyatnya diakui dan dihormati. Jadi, cita-cita negara hukum yang demokratis telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati para perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Para ahli sendiri negara waktu itu terus memperjuangkan gagasan negara hukum. Ketika para ahli sendiri negara bersidang dalam BPUPKI tanggal 28 Mei sampai Juni 1945 dan tanggal 10 Juni sampai 17 1945, gagasan dan konsep konstitusi Indonesia dibicarakan oleh para anggota BPUPKI. Dalam sidang tersebut muncul berbagai gagasan dan konsep alternatif tentang kata negaraan seperti negara sosialis, negara serikat ditemukan oleh para pendiri negara. Perdebatan pun dalam sidang terjadi, namun ketika dilandasi tekad bersama untuk merdeka, jiwa dan bersemangat kebangsaan yang tertinggi, nasionalisme dari para pendiri negara, menjunjung tinggi asas kepentingan bangsa secara umum, penerima konsep negara hukum dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam konstitusi tersebut dimasukkan pasal-pasal yang termuat dalam Deklarasi Umum HAM PBB tahun 1948. Hal ini ditunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang kehormatan dan perlindungan HAM perlu dan penting untuk dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Berikutnya ciri negara hukum. Dalam dekade abad 20, konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikit memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada terjamin oleh undang-undang, kemudian supremasi hukum, pembagian kekuasaan, trias politika demi kepastian hukum, berikutnya kesamaan kedudukan di depan hukum, peradilan administrasi dalam perselisihan, kebebasan menyatakan berpendapat, sikap dan berorganisasi, pemilihan umum yang bebas, badan
kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis, maka hukum seperti menggambarkan fungsinya sebagai pengayom perlindungan masyarakat. Berikutnya manusia. Dimanapun suatu negara hukum, tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaraannya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Berikutnya wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, wilayah sebagai ruang hidup. Konsep geopolitik sesungguhnya adalah merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaannya geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Dalam hal ini, bangsa Indonesia memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Kepentingan nasional merupakan turutan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai keutuhan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala untuk berpenjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Berikutnya konsep geopolitik, asal istilah geopolitik. Geopolitik memaparkan dasar berpentingan dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nasional. Pengertian geopolitik telah dipraktekkan sejak abad, tetapi pengertian baru tumbuh awal sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijaksanaannya dengan masalah-masalah geografi wilayah yang menjadi tempat tinggal suatu bangsa. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggara negara yang setiap kebijaksanaan dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Kemudian teori-teori geopolitik. Untuk lebih memahami konsep geopolitik secara global, berikut ini adalah teori-teori mengenai geopolitik yang pernah ada di dunia. A. Teori geopolitik Friedrich Rätzel. Friedrich Rätzel 1944 sampai 1904 berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh kelompok masyarakat. Teori geopolitik Rudolf Kjellén. Rudolf Kjellén 1964 sampai 1922 melanjutkan ajaran Rätzel tentang teori organisme. Berbeda dengan Rätzel yang menyatakan negara seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh yang menjadi bidang politik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan kratopolitik. Kemudian ada teori geopolitik Karl Haushofer.
Karl Hofstadter 1996 sampai 1946 melanjutkan pandangan Ritschl dan Jelen, terutama pandangan tentang Lebensraum dan paham ekspansionisme. Yang berikutnya, paham geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan dalam wujud bijaksana dan strategis nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Sementara Kalimantan terletak pada wujud kumpulan dan keanegaraan masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa, satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. Kemudian wawasan Nusantara penerapan geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang merupakan fondasi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara kesatuan Republik, memberikan kaedah nilai, moral dan etika serta tuntutan sikap bangsa Indonesia yang hidup harus menerapkan persatuan dan kesatuan bangsa di segala aspek kehidupan nasional sebagai visi bangsa yang harus dijunjung tinggi dan ditaati bersama. Kemudian pengertian wawasan Nusantara. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungan yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan cita-cita nasionalnya. Kemudian, faktor wilayah yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Istilah archipelago adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Arti ini kemudian menjadi pulau-pulau saja, tanpa menyebut unsur lautan sebagai akibat penyerapan bahasa Barat, sehingga archipelago serta diartikan kepulauan atau kumpulan pulau. Kemudian Pulau Indonesia. Bangsa Indonesia sangat mencintai nama Indonesia, meskipun bukan dari bahasanya sendiri, tetapi bisa diciptakan orang Barat. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu Kepulauan Indonesia. Dalam bahasa Yunani yaitu Indo berarti India dan Nesos berarti pulau. Indonesia mengandung jiwa perjuangan menuju cita-cita luhur, negara kesatuan, kemerdekaan, dan kebebasan. Wilayah Indonesia. Wilayah didefinisikan sebagai ruangan yang merupakan kesatuan geografi beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta untuk penetapan ruangan wilayah Presiden Republik Indonesia. Sedangkan definisi lain mengatakan bahwa wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dan dari sebuah kedaulatan pada masa lampau, seringkali sebagai wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Berikutnya batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dalam negara kepulauan diterima asas bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Berikutnya wilayah daratan. Wilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dan batas-batas tertentu
dan di dalam tanah permukaan bumi. Untuk menentukan batas wilayah daratan biasanya dilakukan dengan negara-negara yang berbatasan darat. Kemudian wilayah perairan. Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial di Indonesia, perairan kepulauan dengan perairan pendalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah yang ada di atas wilayah daratan laut atau perairan negara itu. Dalam menentukan sebagai jauh kedaulatan negara terhadap wilayah udara di atasnya, terdapat banyak aliran atau teori. Batas udara wilayah Indonesia ditentukan oleh garis tegak lurus 90 derajat yang ditarik dari batas wilayah daratan dan perairan. Sampai di sini penjelasan tentang ini dari kewarganegaraan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih.